Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hamzah dari Program Studi S1 Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saya dari kelompok 5B Histologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi umum. Apa sih histologi itu? Histologi adalah ilmu yang mempelajari suatu organ atau bagian tubuh hewan atau tumbuhan secara cermat dan rinci. Usaha atau cara untuk mengamati, mempelajari, dan meneliti jaringan-jaringan tertentu dari suatu organisme dapat ditempuh dengan jalan penyimpanan spesimen histologi. Perbedaan histologi dan histopatologi. Histologi mempelajari jaringan yang normal atau sehat, sedangkan histopatologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari jaringan atau bagian tubuh yang abnormal atau tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang akan diterangkan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah ginjal, mata, insang, lambung, kulit, hati, usus, limpa, profil darah, pembuatan preparat, dan isoteknik. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Wahab Salahuddin. Saya dari kelompok 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang histologi kulit ikan. Nah, pada praktikum kali ini saya akan memakai contoh dari struktur histologi kulit ikan gabus. Nah, jadi kulit ikan merupakan organ terluar dan sekaligus pertahanan tubuh pertama bagi ikan, serta alat ekskresi bagi tubuh ikan. Kulit ikan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian paling atas adalah epidermis, bagian kedua adalah dermis, dan bagian paling bawah adalah hipodermis. Nah, ini merupakan gambaran histologi dari epidermis kulit ikan gabus. Dalam epidermis terdapat banyak sekali sel-sel fungsional. Di antaranya adalah sel epitel yang ditunjukkan dengan huruf EP yang berbentuk pipih berlapis. Ada sel mukosa yang ditunjukkan dengan huruf SM, berfungsi sebagai penghasil lendir kulit ikan. Terus ada club sel yang berfungsi sebagai alarm, ditunjukkan dengan huruf CC. Dan sel pigmen atau SP yang memberikan pola warna pada kulit ikan. Nah, selanjutnya lapisan kedua adalah lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis kulit ikan gabus tersusun atas jaringan ikat. Terdapat pula pembuluh darah yang ditunjukkan dengan huruf PD. Terus ada sel pigmen yang ditunjukkan dengan huruf SP. Dan yang terakhir ada jaringan lemak yang ditunjukkan dengan huruf SL. Nah, dan yang terakhir adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis kulit ikan gabus memiliki lapisan yang sangat tipis dan tersusun atas jaringan lemak yang ditunjukkan dengan huruf SL, jaringan ikat kolagen yang ditunjukkan dengan huruf KLG, jaringan pembuluh darah yang ditunjukkan dengan huruf PD, serta terdapat otot lurik yang ditunjukkan dengan huruf OL. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Goodbye. Nama saya Vina Rahmah. Saya akan menjelaskan preparat histologi insang. Insang merupakan organ respirasi yang berfungsi dalam pertukaran gas. Selain itu, sebagai pengatur pertukaran garam dan air, serta sebagai pengeluaran limbah-limbah yang mengandung nitrogen. Filamen insang terdiri dari lamela, rigi-rigi insang, dan lengkung insang. Ini adalah hasil dari preparat histologi insang ikan. Nah, terdapat lamela primer sebagai pertukaran oksigen, pembuluh darah, pendukung tulang rawan, eritrosit sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, sel klorida sebagai osmoregulasi, sel pilar yang mengontrol aliran darah, dan sel mukosa sebagai penghasil lendir. Di preparat selanjutnya terdapat jaring lemak, gilarekles, submukrosa, membran basal, tulang, sel mukus, arteri, dan epitel mukosa. Di preparat selanjutnya terdapat tulang rawan, periklondium, dan sel klorida yang sering terdapat di ikan laut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kidan Yarso, saya dari kelompok 5 histologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat ginjal. Ginjal merupakan organ utama osmoregulasi, yang mana ginjal ini terletak di antara gelembung renang, di atas rongga perut, dan di bawah tulang punggung. Ginjal sendiri terdiri menjadi dua, yaitu ada ginjal depan, anterior, ginjal belakang, posterior. Yang mana di anterior ini memiliki banyak sekali glomulurus yang berfungsi untuk filtrasi atau penyaringan darah. Sedangkan pada posterior atau ginjal belakang memiliki banyak sekali tubulus yang mana fungsinya itu untuk proses osmoregulasi. Selanjutnya di sini ada preparat histologi ginjal pada ikan. Yang pertama yaitu ada Bruce border, yang mana Bruce border ini berfungsi untuk membantu penyerapan dalam proses reabsorpsi yang terjadi pada ginjal ikan. Bisa dilihat gambarnya tubulus proksimal 1. Ciri-cirinya itu memanjang-lonjong, lamennya kecil, dan Bruce bordernya itu tebal. Adapun tubulus proksimal 2, yang mana memiliki Bruce bordernya yang tebal, serta lamen yang kecil. Selanjutnya ada lumen. Lumen ini berwarna putih, fungsinya itu sebagai saluran yang menghubungkan bagian satu dengan bagian lainnya. Gambar selanjutnya yaitu ada tubulus distal, yang mana memiliki ciri-ciri lamen yang tebal dan Bruce border yang tipis, serta berfungsi untuk mereabsorpsi ion kation dan fitra tubulus menuju kapiler teritubuler ke sirkulasi sistemik untuk mempertahankan keseimbangan asam basa cairan tubuh dan darah. Selanjutnya ada connective tissue, berfungsi untuk menghubungkan tubular satu dengan tubular lainnya. Ciri-cirinya yaitu berwarna putih. Gambar selanjutnya ada glomerulus, yang mana memiliki ciri-ciri berbentuk bulat, ditutupi oleh kapsilagomen yang seperti mangkok, dan berfungsi sebagai penyaring darah. Bisa dilihat gambar erosit yang ditunjuk oleh anak panah, yaitu sel darah merah. Perkenalkan, nama saya Faira Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan organ usus. Usus berfungsi sebagai penyerapan makanan. Pada ikan, panjang usus sangat bervariasi tergantung pola makan ikan tersebut. Usus dibagi menjadi dua, yaitu usus anterior bagian depan dan usus posterior bagian belakang. Usus dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama, terdapat lapisan mukosa, yang tersusun atas jaringan epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Yang kedua, terdapat lapisan submukosa, yang tersusun atas jaringan ikat longgar untuk menguatkan mukosa fleksibel. Yang ketiga, terdapat lapisan muscularis mukosa, yang berfungsi membantu kerja mukosa, tersusun atas jaringan otot dan terdapat serat untuk menyokong submukosa. Yang keempat, terdapat lapisan serosa, yang tersusun oleh jaringan ikat tipis yang berfungsi melindungi otot dan terletak jauh pada lumen. Di sini saya akan menjelaskan preparat organ usus. Di sebelah kiri terdapat gambar jaringan usus. Yang pertama, terdapat lapisan epitel, yang kedua terdapat lapisan mukosa, yang nomor 3 terdapat lapisan muscularis mukosa, yang keempat terdapat lapisan serosa, dan yang kelima terdapat lumen. Di sebelah kanan terdapat gambar dari jurnal, yaitu EG merupakan granulosit eosinofilik, lalu LP merupakan lamina propria, GC sel goblet, dan SM submukosa. Gambar ini diambil dari jurnal Tran Noch et al. Tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rostani Senida akan memaparkan mengenai organ lambung pada ikan. Lambung merupakan segmen pencernaan yang memiliki diameter relatif lebih besar dibandingkan dengan segmen lainnya. Fungsinya sebagai penampung dan pencernaan makanan inilah yang mendasari besarnya ukuran lambung. Organ lambung pada ikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lambung kardiak, terletak di dekat esofagus dan tersusun dari epitel kolumnar selapis, serta tidak ditemukan gastric gland. Yang kedua, lambung fundus, terletak di antara lambung kardiak dan lambung pilorik, tersusun dari epitel kolumnar berlapis dan banyak sekali ditemukan gastric gland. Yang ketiga, lambung pilorik, letaknya dekat dengan usus, tersusun dari epitel kolumnar tinggi dan tidak ditemukan gastric gland. Nah, gastric gland adalah kelenjar yang membantu pencernaan kimiawi karena menghasilkan enzim pencernaan. Berikut gambaran preparat histologi lambung pada ikan. Bisa dilihat, organ lambung ini tersusun dari epitel kolumnar berlapis. Kemudian jika diperbesar, tampak titik-titik di dalamnya, itu merupakan gastric gland. Kemudian, lihat bagian yang berwarna merah muda seulas, itu merupakan submukosanya. Lalu turun di bagian bawahnya,
itu merupakan lapisan otot bagian dalam. Untuk memperkuat pernyataan saya mengutip jurnal dari Sarot PKK tahun 2015 mengenai gambaran preparat organ lambung pada ikan nila. Ada CEC yaitu columnar epithelial cell atau biasa disebut epithelial columnar. Kemudian ada GG, gastric gland. Selanjutnya ada SM, submucosa, dan CL, muscle layer atau lapisan otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Kuswatun Hasanah. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai preparat histologi hati ikan. Hati merupakan salah satu kelenjar pencernaan pada ikan. Fungsi hati pada ikan yaitu sebagai penawar racun, sekresi empedu, dan lintasan metabolisme. Secara histologi, hati ikan memiliki perbedaan dengan hati pada vertebrata lainnya. Salah satu perbedaannya yaitu, pada beberapa spesies ikan memiliki kelenjar pankreas eksokrin yang disebut dengan hepatopankreas. Selain itu, pengamatan secara histologi, pembuluh darah vena, arteri, dan saluran empedu di hati membentuk segitiga Kiernan, di mana segitiga Kiernan merupakan titik percabangan antara pembuluh darah vena, arteri, dan saluran empedu di hati. Gambar tersebut menunjukkan preparat histologi hati ikan mas Cyprinus cardio. Pada preparat histologi hati ikan mas tersebut, dapat ditemukan beberapa bagian seperti panah putih menunjukkan hepatosit, yang merupakan sel penyusun dari hati. Sedangkan panah hitam merupakan nukleus atau inti sel dari hepatosit. Panah biru merupakan bile duct, yang merupakan saluran empedu. Sedangkan panah hijau merupakan jaringan ikat, yaitu jaringan yang melindungi bile duct. Panah merah merupakan sinusoid, yang biasanya dikelilingi oleh hepatosit. Sedangkan panah kuning merupakan sinusoid kapiler, yaitu pembuluh darah kapiler yang terdapat di hati. Panah warna pink merupakan pembuluh darah yang terdapat di hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggraini, saya akan menjelaskan organ limpa. Limpa merupakan salah satu organ pembentuk darah yang berfungsi untuk mencegah patogen, degradasi eritrosit, dan mengakumulasi limfosit. Organ limpa terdiri dari dua komponen umum, yaitu pulpa putih dan pulpa merah, yang diapit oleh kapsul. Pada preparat histologi ini, dapat kita lihat bahwa warna dari pulpa putih lebih gelap dibandingkan pulpa merah. Hal ini karena pulpa putih ini mengandung leukosit yang memiliki inti sel. Dan pada preparat histologi ini digunakan pewarnaan eosin, di mana pewarna eosin ini akan lebih banyak terserap pada inti selnya. Sehingga terlihat bahwa pulpa putih berwarna lebih gelap dibandingkan pulpa merah. Pulpa putih dan pulpa merah ini merupakan unsur utama dari jaringan parenkim. Sedangkan kapsul yang mengapit pulpa putih dan pulpa merah ini terdiri dari jaringan ikat yang membentuk dinding luar yang tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Al-Yusuro. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil darah pada ikan. Secara umum, darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi yang berfungsi dalam mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, darah juga membawa hormon serta membawa sisa hasil metabolisme dari bahan patogen. Dengan demikian, darah memiliki peran besar untuk mempertahankan kesehatan normal dalam melawan infeksi. Profil darah pada ikan terdiri dari 3 bagian, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya, di eritrosit terdapat Hb atau hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan membawa O2 dan zat-zat metabolisme. Setiap tubuh pada ikan sehat, preparat darah akan mengandung banyak eritrosit dibandingkan sel darah putihnya. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit berfungsi untuk menjaga serangan dari zat asing, membentuk sistem imun, dan ketika diserang penyakit, leukosit akan diproduksi lebih banyak. Lalu ada trombosit. Trombosit merupakan kepingan darah yang berfungsi sebagai antikoagulan. Sel ini tidak mempunyai inti, untuk bentuknya sendiri mengumpal dan seperti bercak. Untuk eritrosit sendiri, ciri-cirinya secara histologi adalah bentuknya berupa kepingan, lonjong, dan ada bulatan di tengahnya. Selanjutnya ada leukosit. Perbedaan leukosit dan eritrosit sendiri adalah inti sel darah putih nampak lebih besar dibanding sel darah merah. Sel darah putih berfungsi untuk menjaga serangan benda asing dan menjadi sistem imun tubuh. Untuk spesifik dari leukosit sendiri, dibagi menjadi granulosit yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil.
dan untuk agranulosit yaitu monosit dan limfosit. Jadi apabila ada serangan dari penyakit, biasanya neutrofil maju terlebih dahulu untuk melawan infeksi dan menghalangi infeksi. Lalu disusul oleh eosinofil yang melepaskan racun untuk menghasilkan patogen. Setelah itu basofil akan menghasilkan antibodi, lalu monosit bekerja memakan sel yang telah mati, disebut dengan fagositosis. Dan yang terakhir, limfosit akan mengeluarkan limfosit B dan T. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari preparat ikan gabus yang dapat ditemukan. Panah yang berwarna hitam adalah eritrosit, lalu untuk panah berwarna biru adalah trombosit, lalu untuk panah berwarna putih adalah eosinofil, dan untuk panah berwarna merah muda adalah neutrofil. Untuk ukuran dari sel darah pada jenis ikan sendiri memiliki perbedaan. Umumnya sel darah pada ikan berbentuk oval, mempunyai volume oksigen lebih besar dibandingkan dengan bikoncraft karena bentuk oval lebih banyak ruang dalam pengangkutan oksigen. Bentuk sel eritrosit sendiri pada ikan gabus berbentuk oval. Hal ini berhubungan dengan aktivitas metabolisme dan kemampuan bertahan di atas air atau hipoksia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histoteknik. Nah, histoteknik ini dibagi menjadi 3, yakni ada pengambilan darah ikan, kemudian pembuatan preparat ulas, dan perhitungan HB. Nah, untuk pengambilan darah itu alat dan bahannya ada ikan, jarum suntik, EDTA, kapas, alkohol. Kemudian untuk pembuatan preparat apus, alat dan bahannya ada slide glass, warna gimsa, darah, tisu, metanol. Lalu perhitungan HB, alat dan bahannya ada HB meter, HCl 0,1 N, darah, tisu. Nah, untuk pengambilan darah, metodenya, yakni yang pertama meletakkan ikan dengan kepala menghadap kiri, punggungnya menghadap rak ikan. Lalu menutup kepala ikan dengan menggunakan kain basah. Selanjutnya melumuri jarum suntik dengan EDTA. Lalu menusukkan jarum suntik pada bagian linear lateralis. Lalu ambil ibu jari tangan kiri mengurut linear lateralis hingga jarum suntik ditarik hingga batas yang diinginkan. Kemudian jarum suntik dicabut, kemudian bekasnya ditutup kapas beralkohol. Jarum suntik digoyangkan, kemudian darah dimasukkan ke dalam tub lalu disimpan di lemari es. Selanjutnya ada pembuatan preparat ulas. Langkahnya yakni memegang gelas objek 1 menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian meneteskan sedikit darah pada slide glass. Lalu dengan menggunakan slide glass 2, ulaskan ke sebelah kanan membentuk sudut 300 derajat. Seperti ini. Lalu setelah dikeringkan, kemudian fiksasi dengan metanol selama 10 menit. Lalu diberi pewarna gimsa pengenceran 1:60 selama 1 jam. Lalu cuci dengan aquades, kemudian dikeringkan, lalu ditutup dengan entelan. Selanjutnya ada perhitungan HB, yakni yang pertama darah dihisap dengan pipet sahli skala 0,2 ml, kemudian ujungnya dibersihkan dengan menggunakan tisu. Lalu memindahkan darah ke HB meter yang telah diisi HCl 0,1 N sampai skala 10. Lalu menambahkan aquades hingga warna darah dan HCl tersebut seperti warna larutan standar. Kemudian membaca skala dengan mencocokkan permukaan cairan dengan skala pada tabung sahli, yakni gram per persen. Nah, di sini itu HB-nya yakni 10,5 gram per persen. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sajari Sajudan. Saya dari kelompok 5B, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang histoteknik pembuatan preparat histologi. Langkah pertama adalah fiksasi. Larutan fiksatif yang digunakan di sini adalah larutan Bowens. Digunakan larutan Bowens karena memiliki daya penetrasi yang cepat dan juga merata. Proses fiksasi ini membutuhkan waktu 24 jam. Langkah selanjutnya adalah dehidrasi. Dehidrasi ini dilakukan dengan cara perendaman spesimen ke dalam larutan etanol bertingkat sampai ke larutan etanol absolut. Nah, untuk tahapannya yaitu 70% etanol, 80% etanol, 90% etanol, 100% etanol, dan juga 100% etanol lagi. Waktu untuk pengerjaan dehidrasi ini adalah kurang lebih 30 menit. Langkah selanjutnya adalah clearing. Nah, clearing ini bertujuan untuk menggantikan etanol di dalam jaringan menggunakan pelarut. Nah, pelarut yang digunakan di sini adalah silen atau silol. Proses clearing ini juga nantinya akan menghilangkan substansial lemak dari jaringan. Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu infiltrasi parafin. Nah, langkah ini dilakukan untuk sepenuhnya menggantikan silen dengan parafin. Untuk prosesnya dilakukan di
dalam inkubator oven dengan suhu 60 derajat Celcius yang bertujuan untuk mencegah parafinnya ini mengeras. Berikutnya adalah embedding. Embedding ini dilakukan dengan cetakan dari kertas yang tebal atau dari stainless steel. Kita masukkan spesimen ke dalam cetakan yang telah berisi parafin cair. Spesimen kita masukkan ke dalam cetakan dengan hati-hati menurut bidang penampangnya. Langkah berikutnya adalah microscope slide coating. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kehilangan jaringan pada proses staining nantinya. Langkah selanjutnya adalah sectioning dan juga affixing. Blok parafin yang berisi spesimen dipotong untuk mengurangi akses parafin. Jarak antara tepi jaringan dan tepi parafin berukuran sekitar 5 mm. Blok-blok tersebut dijepit ke mikrotom untuk dipotong, kemudian spesimen dipotong dengan ukuran 4-5 μm untuk memberikan detail histologis yang baik dan mengurangi tumpang tindih sel. Selanjutnya, pita parafin dimasukkan ke dalam etanol 5%, lalu dimasukkan ke dalam air hangat untuk membiarkan pita tersebut mengembang. Kemudian, pita tersebut disendok ke dalam mikroskop slide coating, lalu dibiarkan mengering selama semalam. Langkah berikutnya adalah staining. Staining ini adalah proses pewarnaan jaringan. Nah, pewarnaan jaringannya menggunakan eosin, kemudian nantinya akan didehidrasi dengan etanol bertingkat. Halo teman-teman, kenalin aku adalah Spektania Fatian, NIM 26020119191200026. Di sini aku akan menjelaskan preparat histologi bab 11 yaitu tentang mata. Mata merupakan salah satu indera yang sangat vital bagi kehidupan ikan. Kemampuan mata untuk melihat digunakan ikan untuk mencari makanan atau menangkap mangsanya. Selain itu, mata ikan juga berperan penting dalam menentukan teritorialnya, mencari pasangan, dan mencari tempat pengasuhan bagi anak-anaknya. Mata pada ikan juga salah satu faktor dalam penentu tingkah laku pada ikan. Dikutip dari jurnal yang ke-2011, dengan menggunakan indera penglihatan, ikan dapat merespon adanya makanan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Di sini sudah ada preparat histologi mata yang saya ambil dari modul 11, di mana bagian A ini adalah retina. Retina merupakan bagian mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan meneruskan ke saraf optik. Retina ini merupakan awal jalur penglihatan. Kemudian yang B, ini adalah saraf optik. Saraf optik merupakan bagian mata yang akan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Bagian C adalah lensa mata. Bentuknya bulat, berfungsi untuk memfokuskan, mengatur jatuhnya cahaya agar tepat jatuh pada bintik kuning retina. Lensa dapat menebal dan menipis disesuaikan dengan jarak benda ke mata. Kemudian, diameter lensa mata ikan itu berbanding lurus dengan ukuran panjang tubuh ikan. Jadi, semakin panjang tubuh ikan, maka diameter lensa mata ikan juga akan bertambah. Dikutip dari jurnal Aristi dan Arianto 2009. Kita lanjut ke bagian D. Bagian D ini adalah iris. Biasanya terletak di ujung retina. Iris ini memberi warna pada mata karena dia mengandung pigmen yang disebut dengan melanosom. Kemudian bagian E ini adalah sklera. Sklera ini merupakan lapisan yang melindungi dan mempertahankan bentuk mata. Menurut Sani 2013, sklera merupakan lapisan jaringan ikat padat yang menutupi seluruh permukaan bola mata kecuali kornea. Lanjut ke bagian F. Bagian F ini adalah kornea yang berfungsi menerima cahaya, mencegah benda asing, dan melindungi mata dari sinar UV. Pada kornea ini sangat banyak sekali syaraf-syaraf pada mata. Kemudian yang terakhir, bagian G ini adalah koroid. Koroid merupakan lapisan yang menyalurkan atau memberikan bahan nutrisi serta oksigen ke permukaan posterior retina. Koroid sendiri terletak di belakang lensa mata. Sekian dari saya.